Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semenjak Hartako dengan NIM 23119389 dari kelas F014723. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai organisasi dan arsitektur komputer tugas. Next, untuk soalnya, mengapa memori ceng sangat penting dalam sistem komputer? Nomor 2, apa perbedaan antara L1, L2, dan L3 cengs? Yang 3, jelaskan tentang mapping cengs memori. Nomor 4, jelaskan tentang algoritma ganti cengs memori. Nomor 5, jelaskan salah satu memori yang Anda gunakan saat ini. Untuk nomor 1, jawabannya, mengapa memori cengs sangat penting dalam sistem komputer? Memori cengs yaitu sebuah komponen penting dalam arsitektur komputer modern. Fungsinya utama adalah untuk meningkatkan kecepatan akses data yang sering digunakan oleh CPU. Berikut adalah beberapa alasan mengapa memori cengs sangat penting. Pertama, kecepatan akses. Cengs menyediakan kecepatan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan memori utama RAM. Waktu akses cengs biasanya dalam rentang nanodetik, sedangkan memori utama dapat memiliki waktu akses dalam rentang mikrodetik. Kedua, mengurangi latensi dengan menyimpan data yang sering diakses. Cengs mengurangi latensi dalam pengambilan data. Ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja aplikasi dan proses yang memerlukan akses data secara cepat. 3. Efisiensi energi. Menggunakan cengs mengurangi kebutuhan untuk mengakses memori utama yang mengkonsumsi lebih banyak energi. Ini menjadi penting dalam perangkat seluruh dan komputer portable yang bergantung pada efisiensi energi. 4. Meningkatkan performa sistem. Dengan kecepatan akses yang lebih tinggi, sistem dapat memproses lebih banyak instruksi dalam waktu yang lebih singkat, sehingga meningkatkan performa yang keseluruhan. Untuk nomor 2, apa perbedaan antara L1, L2, dan L3 cengs? Cengs di biologi menjadi beberapa tingkat level yang berbeda berdasarkan kecepatan, ukuran, dan lokasi. Yang pertama, L1 cengs. Lokasi terindikasi langsung dalam chip CPU. Untuk ukurannya sangat kecil, biasanya antara 16 KB hingga 128 KB. Kecepatannya sangat cepat karena berbeda dalam satu CPU. Untuk fungsinya terbagi menjadi dua jenis, yaitu L1D untuk data dan L1I untuk instruksi. L1 cengs berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang paling sering digunakan oleh CPU. 2L2 cengs. Lokasi masih dekat dengan CPU biasanya terpisah dari inti CPU. Untuk ukuran lebih besar dari L1, berkisar antara 256 KB hingga beberapa megabyte. Kecepatan sedikit lebih lambat dibandingkan L1, tetapi lebih cepat dari L3 dan memori utama. Untuk fungsinya, menyimpan data dari yang jauh, jarang diakses dibandingkan dengan L1, tetapi masih sering digunakan. 3. L3 cengs. Lokasi ditempatkan di chip CPU tetapi dapat dibagi di antara beberapa inti. Untuk ukurannya lebih besar, seringkali mencapai beberapa megabyte hingga 30 MB atau lebih. Untuk kecepatannya lebih lambat daripada L1 dan L2, tapi masih lebih cepat dibandingkan RAM. Fungsinya membantu meningkatkan efisiensi akses data antara inti CPU, serta menyediakan buffer tambahan sebelum data diambil dari RAM. Nomor 3, jelaskan tentang mapping cengs memori. Mapping cengs memori proses penempatan dari memori utama ke dalam cengs. Ada beberapa teknik mapping yang utama yang digunakan. Yang pertama, direct mapping. Setiap blok dari memori utama dipetakan ke satu lokasi tertentu dalam cengs. Untuk kelebihannya, implementasi yang sederhana dan cepat. Untuk kekurangannya, dapat menyebabkan banyak konflik jika beberapa blok memori utama dipetakan ke lokasi cengs yang sama. Nomor B, associative mapping. Data dari memori utama dapat disimpan dari mana saja dalam cengs. Kelebihannya mengurangi konflik karena data dapat disimpan di lokasi manapun. Untuk kekurangannya, memerlukan lebih banyak logika untuk mencari data dalam cengs. Untuk yang C, set associative mapping. Cengs dibagi menjadi beberapa set, dan setiap blok dari memori utama dipetakan ke salah satu set tersebut.
Untuk kelebihannya menggabungkan kelebihan dari direct atau assertive mapping, memberikan keseimbangan antara kecepatan dan fleksibilitas. Untuk kekurangannya masih ada potensi konflik tetapi lebih sedikit dibandingkan dengan direct mapping. Untuk nomor 4, jelaskan tentang algoritma penggantian cache memory. Ketika cache sudah penuh dan data baru perlu dimasukkan, algoritma penggantian digunakan untuk menentukan data mana yang akan dihapus. Beberapa algoritma umum adalah yang pertama, Let's Recurrently Used atau LR, menghapus blok yang paling lama tidak digunakan. Ini berasumsi bahwa data yang baru saja digunakan mungkin akan digunakan lagi. Untuk kelebihannya, sangat efektif dalam banyak kasus, tapi melakukan penyimpanan informasi tentang akses. Kedua, Freeze in Freeze Out atau FIFO, menghapus blok yang pertama kali masuk ke cache. Untuk kelebihannya, implementasi yang sederhana. Untuk kekurangan, tidak terlalu efisien karena biasa saja menghapus data yang masih sering digunakan. Untuk ketiga, Let's Verify Result atau LFU, menghapus blok yang sangat atau paling penting biar diakses selama periode tertentu. Untuk kelebihannya, pertimbangkan frekuensi akses, bisa efektif dalam jangka panjang. Untuk kekurangan, memerlukan catatan frekuensi akses yang bisa menambahkan kompleksitas. Untuk nomor 5, jelaskan salah satu memori yang Anda gunakan untuk saat ini. Saya gunakan adalah DDR4 Double DDR4, adalah salah satu jenis RAM, random access memory, yang banyak digunakan di komputer modern. Berikut ada beberapa contohnya untuk kecepatan dan bandwidth. Yang pertama, DDR4 menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebuah pendahuluannya. DDR3, kecepatan umum DDR4 berkisaran antara 2133 MTS hingga 4266 MTS per MTS atau lebih. Untuk efisiensi energinya, DDR4 beroperasi pada tegangan yang lebih rendah dalam kurung 1,2 V dibandingkan DDR3 1,5 V, yang membantu mengurangi konsumsi daya dan menghasilkan lebih sedikit panas. Ini sangat penting untuk perangkat portable seperti laptop. Nah, untuk kapasitasnya DDR4 memiliki kapasitas modul RAM yang lebih besar dengan modul yang lebih mencapai 32 GB atau lebih. Ini mendukung aplikasi yang membutuhkan banyak memori seperti virtualisasi, editing video, dan game. Untuk teknologi peningkatan, DDR4 memiliki fitur tambahan seperti bank ganda yang memungkinkan pengaksesan lebih efisiensi dan pengurangan latensi, serta meningkatkan dalam stabilitas dan kinerja saat menghadapi beban kerja yang berat. Ya, sekian presentasi dari saya atau jawaban dari saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perjelas dari perkataan saya. Ya, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.